Wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yukabbu ala wajhihi fi jahannama sab'ina kharifa. Sungguh ada orang yang mengucapkan satu kalimat la yulqi laha balan, dia tidak berpikir mengenai kalimat itu, tidak serius, maksudnya dia mengucapkan kalimat itu tidak serius, tapi dia terjungkal sebab kalimat itu 70 tahun di jahanam, ya. Jadi kadang-kadang satu kalimat kecil, ya, orang tidak mengira itu berbahaya, tiba-tiba jadi bahaya besar. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah, dosa itu walaupun kecil, tapi kalau kamu remehkan maka jadi besar, ya. Dosa itu kecil, tapi kalau kamu remehkan berarti kamu meremehkan aturan Allah, maka jadi besar nih dosa nanti. Tapi dosa itu walaupun besar, tapi kalau kamu nangis terus ketakutan mengenai dosa itu, maka lama-lama diampuni oleh Allah jadi kecil, ya. Nah, kita hati-hati dengan dosa itu, hati-hati, karena ya murka Allah itu disembunyikan di dalam dosa-dosa itu, kita nggak tahu, ya. Maka kita jauhi seluruh dosa. Dan ridha Allah itu disembunyikan di dalam taat, maka jangan kita meremehkan amalan agama bentuk apa saja. Kadang-kadang amalan yang dikira kecil tahu-tahu jadi besar di sisi Allah. Seperti ceritanya wanita yang memberi minum anjing itu, yang kelihatannya kecil, tapi tiba-tiba ini jadi besar, sehingga dengan sebab amalan itu dia diampuni oleh Allah, masuk surga Allah. Jadi maksudnya jangan sampai kita meremehkan amalan apa saja, amalan yang sekecil-kecilnya pun. Nabi mengatakan, aku melihat ada orang yang mundar-mandir di surga gara-gara hanya menyingkirkan duri dari tengah jalan. Gara-gara menyingkirkan duri dari tengah jalan, pas apa nggak tahu, ini memang pas bernasib baik, maka dinilai sangat tinggi di sisi Allah. Bishr al-Hafi radhiyallahu ta'ala anhu, seorang wali Allah zaman tabi'in, dia ini berjalan-jalan, kemudian dia melihat ada asma Allah jatuh di pinggir jalan, tulisan Allah. Maka diambil sama Bishr, diciumi itu tulisan. Kemudian dia membelanjakan uangnya 1 dirham, di mana dia ini punya uang cuma itu tok, dibelikan minyak wangi. Kemudian asma Allah tadi dikasih minyak wangi, ditaruh di tempat yang terhormat. Kan amalan yang sangat sederhana sekali, tapi tiba-tiba dia itu malam itu mimpi, dikasih tahu oleh seorang malaikat, karena kamu memuliakan asma Allah, mulai hari ini kamu akan dimuliakan oleh Allah. Sehingga yang tadinya tadi orang biasa, tiba-tiba Bishr tuh hatinya dibuka oleh Allah, sehingga menjadi orang yang sangat takwa, sangat soleh, sehingga jadi wali Allah. Mulainya itu gara-gara perkara yang kecil tadi. Jadi kadang-kadang amalan yang kecil tahu-tahu itu merupakan pembuka amalan-amalan yang besar. Seperti konsi kecil, ya, tapi tiba-tiba jadi asbab terbukanya satu gudang yang besar.
Begitu dosa, kadang-kadang dosa itu dosa kecil. Kadang-kadang dosa itu kelihatannya kecil tapi jadi pembuka untuk datangnya dosa-dosa yang besar. Maka kita ini hati-hati dalam setiap amalan. Ini orang beriman itu yang dipikir. Karena kita ini mau ke akhirat. Ada orang laporan sama saya ini masalah Pak Kiai. Masalah apa? Utang saya banyak, keluarga brengsek tidak karuan, semrawut, masalah ini, masalah ini, masalah itu. Maka dinasihati oleh seorang ulama, sebetulnya kamu ini punya masalah yang lebih besar dari itu. Itu masalah kecil itu. Ada masalah yang lebih besar untuk kamu yang kamu tidak sadari. Apa itu? Masalahnya itu kamu itu bisa mati dalam keadaan Islam dan iman atau tidak. Inilah masalah kamu. Masalah kamu yang lebih besar itu, kubur kamu itu akan jadi taman surga apa akan jadi liang neraka. Itulah masalah kamu yang lebih besar. Masalah kamu itu kamu akan ke surga apa akan ke neraka. Ini yang lebih besar. Masalah-masalah yang kamu ceritakan tadi itu masalah kecil-kecil saja. Sekarang kita pikirkan masalah yang besar. Dan sudah menjadi sunnatullah kalau orang itu memikirkan masalah yang besar, itu yang masalah yang kecil itu diselesaikan oleh Allah. Tapi kalau orang itu yang dipikirkan masalah yang kecil belum selesai, belum tentu selesai, masalahnya yang besar lebih lagi tidak selesai. Mafhum ya ikhwan? Jadi orang itu yang dipikirkan masalah yang besar, nanti yang kecil itu akan dimudahkan oleh Allah. Jangan yang besar tidak dipikirkan, yang kecil dipikirkan. Akhirnya yang kecil tidak selesai, yang besar lebih lagi tidak selesai. Jadi kesempatan-kesempatan untuk mencuci diri itu banyak. Kesempatan untuk ke surga itu banyak. Kesempatan untuk bertaubat itu banyak. Di antaranya menjaga sholat, istighfar, dan amalan-amalan yang lain. Begitu juga penjerumusan atau jalan-jalan menuju jahanam itu juga banyak. Maka kita harus senantiasa hati-hati. Tapi ini tidak lama kok, cuman paling 60 tahun 70 tahun saja. Kita sabar, setiap kebaikan kita usahakan dan setiap keburukan kita tinggalkan, tanpa terasa tiba-tiba sudah di surga. Dah beres. Seperti orang naik gunung, gunung tinggi sekali, maka naik satu langkah, dua langkah dengan susah payah naik, loh tiba-tiba sudah di atas, gunungnya hilang, tahu-tahu, ya kan? Kalau sudah di atas gunung kan gunungnya jadi hilang di bawah kakinya jadi. Nah orang itu ya begitu itu. Tidak henti-hentinya orang iman itu usaha kebaikan, usaha menjauhi keburukan, dengan takut kepada Allah, dengan berharap kepada Allah, menangis kepada Allah. Siang beramal, malam menangis, tanpa terasa tiba-tiba sudah qilat khulil jannah, tiba-tiba sudah sampai di surga, capeknya sudah hilang semua. Seperti orang ngapalkan Quran itu loh, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, apalagi baru dapat 15, rasanya seperti di tengah lautan, mau mundur nggak bisa, mau maju nggak bisa, tapi terus saja, terus ngerti-ngerti sudah khatam, tapi kalau nggak sabar ya tenggelam di situ, mundur nggak bisa, ke depan nggak bisa, akhirnya ndelep di situ itu. Ya orang itu seperti itu. Jadi kesempatan-kesempatan untuk
mencuci diri itu banyak, kesempatan untuk ke surga itu banyak, kesempatan untuk bertaubat itu banyak. Di antaranya menjaga sholat, istighfar, dan amalan-amalan yang lain. Begitu juga penjerumusan atau jalan-jalan menuju jahanam itu juga banyak. Maka kita harus senantiasa hati-hati. Tapi ini tidak lama kok, cuman paling 60 tahun 70 tahun saja. Kita sabar, setiap kebaikan kita usahakan dan setiap keburukan kita tinggalkan, tanpa terasa tiba-tiba sudah di surga, ya. Dah beres, ya. Seperti orang naik gunung, gunung tinggi sekali, maka naik satu langkah, dua langkah dengan susah payah naik, loh, tiba-tiba sudah di atas, gunungnya hilang, tahu-tahu, ya kan? Kalau sudah di atas gunung kan gunungnya jadi hilang di bawah kakinya jadi. Nah orang itu ya begitu itu. Tidak henti-hentinya orang iman itu usaha kebaikan, usaha menjauhi keburukan, dengan takut kepada Allah, dengan berharap kepada Allah, menangis kepada Allah. Siang beramal, malam menangis, tanpa terasa tiba-tiba sudah qilat khulil jannah, tiba-tiba sudah sampai di surga, capeknya sudah hilang semua. Seperti orang ngapalkan Quran itu loh, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, apalagi baru dapat 15, rasanya seperti di tengah lautan, mau mundur nggak bisa, mau maju nggak bisa, tapi terus saja, terus ngerti-ngerti sudah khatam, tapi kalau nggak sabar ya tenggelam di situ, mundur nggak bisa, ke depan nggak bisa, akhirnya ndelep di situ itu. Ya orang itu seperti itu. Karek betah-betahan, yang sukses itu siapa? Yang betah. Kalau nggak betah ya sudah ndelep di tengah jalan.